down, yeah. I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fegnita Rahmandarsari dengan NIM 2230602252. Sini saya akan menjelaskan materi tentang kurva pergerakan harga pada mekanisme pasar dan pandangan Islam terhadap intervensi pasar. Guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani, SEI, MEI. Baik, yang pertama ada kurva pergerakan harga, di mana kita bisa melihat gambar kurva pergerakan harga tersebut. Ada namanya tanda Q. Q yang berarti kuantiti atau jumlah barang, dan P yaitu price atau harga. Sini juga terdapat garis yang berwarna hitam yaitu demand, dan yang berwarna hitam ke atas yaitu supply atau penawaran, demand yaitu permintaan. Di garis warna hitam demand itu berarti demand tetap. Jika demand-nya naik ke atas di garis yang berwarna kuning, maka demand tersebut naik atau permintaan tersebut naik. Jika turun ke bawah yang berwarna hijau, maka demand tersebut turun atau permintaan tersebut turun. Selanjutnya supply. Di garis supply yang berwarna hitam berarti supply tersebut tetap atau penawarannya tetap. Jika supply tersebut bergeser ke arah kanan yang berwarna ungu, maka supply tersebut mengalami kenaikan, yang berarti penawaran itu menaik. Sedangkan jika bergeser ke arah kiri yang berwarna merah, maka supply tersebut akan turun atau penawaran tersebut turun. Di sini kita bisa melihat beberapa titik. Yang pertama ada titik E. E itu equilibrium, yang artinya titik keseimbangan. Titik keseimbangan ini terjadi ketika penawaran bertemu dengan permintaan. Titik keseimbangan ini terjadi di harga 400 dan jumlah barang 50. Selanjutnya ada titik T. Titik T tersebut berarti supply-nya tetap atau penawaran tetap, demand-nya naik, permintaannya naik, maka harga yang terjadi akan naik. Yang kedua ada titik U. U itu di mana supply-nya naik atau penawaran naik, maka demand-nya juga naik dan harga yang terjadi juga ikut naik. Selanjutnya titik P. Titik P yaitu supply-nya naik, demand-nya tetap, maka harga yang terjadi akan turun. Berikutnya titik W. Titik W itu terjadi di demand-nya turun, supply-nya naik, maka harga yang terjadi akan turun. Berikutnya titik X. X terjadi ketika supply-nya tetap, demand-nya turun, maka harga yang terjadi ikut turun. Titik Q, demand-nya turun, supply-nya turun, maka harga yang terjadi juga akan turun. Sedangkan titik R, demand-nya tetap, supply-nya turun, maka harga akan ikut naik. Dan yang terakhir yaitu titik Y. Titik Y terjadi di antara demand-nya naik, supply-nya turun, maka harga yang terjadi pada titik Y tersebut ikut naik.
Di antara penjelasan berikut dapat kita ambil contoh di titik X. Titik X itu demand-nya turun, supply tetap, maka harga akan turun. Kita beri contoh pada hijab Bella Square, di mana permintaan pada hijab Bella Square tersebut sedikit. Sedangkan produsen yang menjual hijab Bella Square itu mengstok barangnya tetap. Maka hijab Bella Square agar laku terjual, produsen menurunkan harga hijab tersebut. Yang kedua, pandangan Islam terhadap intervensi pasar. Dapat kita ketahui dulu, intervensi pasar atau penetapan harga adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu komoditas harga barang. Campur tangannya pemerintah dalam mengintervensikan pasar dengan membuat kebijakan yang mampu mempengaruhi permintaan dan penawaran. Intervensi pasar ada hubungan erat terhadap ikut sertanya pemerintah dalam manajemen pasar, seperti menentukan harga pasar. Selanjutnya, dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand. Jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh intervensi pasar. Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dalam konsep Islam, pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi selama harga terbentuk dari perubahan permintaan dan penawaran. Akan tetapi, pengendalian harga dapat dilakukan karena beberapa alasan. Apabila penyebabnya terletak pada perubahan tingkat permintaan dan penawaran, pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara intervensi pasar. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.